Kata kita, halo Ibu, Halo Pak Raka, apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Wah Ibu, Pak Raka gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Saya selalu ini ya, semacam suka gitu ngelihat penampilan ibu-ibu tuh kalau ke sekolah tuh kayak keibuan banget, rapi Masa dan iya? terlihat cantik selalu gitu. Bukan ngerayu loh ini Jadi Bu. apa hidung saya? Enggak ngerayu loh Bu. Ini Ibu kegiatan pembelajaran dengan peserta didik masih berjalan seperti biasa Ibu? Masih Di masa pandemi kemarin gimana kegiatannya Bu? sesuai dengan aturan. Kalau kita online, kita online kemarin kan. Mm-mm. Nah, kalau udah tatap muka, kita tatap muka juga. Tatap gitu. muka juga Iya. gitu ya Bu ya. Tapi belakangan kan sudah mulai ada tatap muka ya Iya, Bu ya, udah walaupun mulai terbatas. tapi bersih kan. Iya benar sekali Ibu. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong ini Ibu udah berapa lama menjalani profesi sebagai seorang guru? Kalau udah kira-kira 17 tahun lebih kurang. 17 tahun. Banyak sekali suka dukanya ya Bu ya. Banyak sekali. Dari pertama mulai profesi memang sudah di sekolah kita ini Bu atau sebelumnya Dari gimana? pertama waktu tamat kuliah, Ya. itu Ibu belum langsung jadi guru. Iya ya Bu. Pertama kali itu kerja dulu Oh. di kantor pajak bumi bangunan Oh di iya. PBB. Mungkin Pak Raka tahu kan? Iya, Di benar, Bu. Tembok. Iya di tembok Ya. ya Bu ya. Oh. Cuman sebentar, mungkin hanya 6 bulan. Lalu karena dulu Ibu pernah di sini PKL, PKL benar. lalu ditelepon sama kepala sekolah. Katanya ada sekarang proyek nari gitu kan. Kebetulan waktu PKL itu Ibu kan Suka nari. iya, ngajarin siswa nari, samping praktek lapangan mengajar, juga mengembangkan tari di sini gitu. Jadi kebetulan di sekolah ini ada ikut lomba UKS tingkat nasional. Iya iya. Jadi kata kepala sekolah, Bu Deni gimana latihlah siswa SMK 1. Kita sedang persiapan sekarang kata beliau kan. Jadi rasanya kesempatan bagus gitu kan. Iya, Mana tahu nanti ada kesempatan untuk langsung ngajar di sini gitu. Tahu-taunya ya udah ngelatih siswa sampai acara selesai gitu ditawarin bagusnya Ibu di sini aja ngajar di sini aja, gitu, gitu ya, Bu. Karena waktu PL udah biasa di sini kan. Siap. Ya diterima aja. Iya, alhamdulillah ya Bu Iya. ya. Jadi ceritanya kalau boleh tahu, maaf Bu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu jurusan kuliah S1-nya apa kalau boleh tahu? Kalau jurusan S1-nya dulu itu waktu 1999 itu ya. Nama jurusan itu ilmu hukum. Ilmu hukum. Tapi program studinya PPKN gitu. Oh, PPKN. Namun setelah itu ada perubahan, jadi langsung saja prodinya Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Oh, saya pikir Ibu memang jurusan seni tari gitu. Oh, enggak, cuman karena dipercayakan aja beberapa tahun itu ya menjadi pembimbing sanggar gitu, sanggar SMK 1. Di sana ada tari, macam-macam apalah di bidang seni Kesenian, ya, ya, pokoknya benar ya. kesenian. Waktu itu alhamdulillah kita tuh tampil hampir setiap minggu gitu Pak Raka. Sibuk sekali benar ya. Bu, benar Bu. Karena persiapan untuk menampilkan sesuatu yang baik tentu perlu latihan ya Bu ya. Namun kan belum ada guru kesenian. Iya. Setelah ada mata pelajaran seni budaya, masuklah guru kesenian. Jadi Ibu serahkanlah ke sekolah. Iya. Ada bagusnya ini yang membidangi kan memang guru seni. Guru gitu. kesenian. Iya. Ya. Ibu tetap fokus di Tetap fokus di PPKN. PPKN. Ya. Nah, berkaitan dengan mata pelajaran yang Ibu ajarkan ini di PPKN, ini kan saya melihat bagaimana ya saya menyampaikannya, semacam ada penurunan terhadap karakteristik pelajar kita gitu Bu. karakter siswa ya. Iya, karakter siswa kita. Iya. Nah, di masa pandemi bagaimana cara Ibu untuk mensiasati mengajarkan mata pelajaran Ibu itu? Sebenarnya naik turunnya karakter siswa ini Iya, Bu. tidak hanya tergantung pada guru PPKN, tapi kan selama ini ya selalu ini tanggung jawab guru PMP kalau zaman dahulu ya. Iya, benar. Ini tanggung jawab guru PPKN. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya banyak elemennya gitu Pak Raka. Iya. Mulai dari orang tua ya kan, Iya, benar Bu. pemerintah apalagi ya. Lalu lingkungan masyarakat, Benar sekali. lalu juga guru bukan hanya guru PPKN tapi semua bidang, lingkungan guru semua mata pelajaran sebenarnya gitu. Jadi kemarin ini di masa pandemi inilah tantangan gitu ya. Tentu nanti orang bertanya-tanya, sekarang kita daring, lalu siswa gimana? Udah di luar sekolah gimana pendidikan karakternya nanti gitu ya. Ada kiat-kiatnya, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Di masa pandemi Di masa pandemi Iya, ya banyak yang bisa kita lakukan sebagai guru PPKN apalagi ya. Contohnya apa aja Bu? Di antaranya kita bisa tetap mendorong siswa pertama untuk karakter rasa ingin tahu.
Kita dorong siswa, edukasi siswa untuk mencari segala informasi Terkait tentang COVID-19. Iya, iya. Tetapi informasi yang dicarinya ini bukan informasi yang hoak ya. Iya, Kan iya, kemarin banyak tuh Pak Raka Beredar, informasi beredar yang hoak-hoaknya gitu. benar sekali, Bu. Sehingga menyebabkan siswa ini takut Salah atau paham. salah paham gitu. Benar, Bu. Jadi kita dorong siswa rasa ingin tahunya tentang COVID-19 ini. Nah, satu karakternya udah terbentuk tuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya, ya. Lalu bisa juga kita tumbuhkan, kita dorong mereka untuk peduli gitu, peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Dengan keadaan COVID ini, siswa bisa peduli dengan lingkungannya dengan menciptakan ide-ide kreatif. Misalnya seperti apa? Misalnya mungkin kita bisa lihat ya kemarin ini banyak apa ya, kita dorong siswa untuk bisa misalnya membuat masker ya salah satunya ya kan itu yang kita pakai. Tangan, ya kerajinan tangan yang berfungsi kepada orang lain gitu ya Bu. Atau siswa bisa turun ke jalan, kita dorong ya untuk membagi-bagikan masker ya. Kegiatan sosial itu kepedulian kepada masyarakat gitu. Misalnya kalau ada apa ya siswa ikut di kelompok organisasi di luar ya. Di luar lingkungan sekolah itu kita dorong supaya ikutlah untuk peduli dan ikutlah kalau ada kegiatan sosial seperti itu, bagi-bagi masker, mengasih informasi masyarakat. Itu bisa kita dorong siswa seperti itu. Lebih kepada pengabdian terhadap bangsa dan negara. Bangsa dan negaranya ya Bu. Lalu bisa lagi Pak Raka didorong terus siswa untuk bersikap simpati dan empati dan nasionalismenya. Nah ini soal simpati ini boleh Ibu jelaskan nih soalnya saya yakin peserta didik kita juga masih minim pemahaman tentang apa itu simpati dan apa itu empati. Kalau boleh tahu simpati itu apa sih? Kalau simpati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi itu hanya baru ikut merasakan. Kalau simpati ya, belum tentu ada actionnya. Actionnya benar ya. Tapi kalau empati itu lebih dalam dari simpati. Jadi itu kita dorong siswa terus. Misalnya terhadap orang-orang yang terdampak dengan COVID kan dua hal tuh Pak Raka. Benar, bisa jadi itu orang yang betul-betul sudah kena virus ini. Benar Bu. Ya. Lalu yang kedua orang-orang masyarakat yang terdampak ekonomi. Ya. Kan benar. Ekonomi nggak berjalan Pak Raka. Iya benar sekali Bu. Jadi di situ letaknya siswa harus kita dorong terus berempati, merasakan simpati dan tetap dengan rasa nasionalisme gitu. Bahwa dia merasakan yang terdampak ini negara secara nasional, bukan hanya negara Pak Raka tapi dunia juga. Ya benar Nah sekali. di sana siswa harus melihat bukan kota Solo saja, bukan Sumatera Barat saja, ini tanggungan atau kejadian ini, pandemi ini dunia bahkan negara kita gitu kan. Jadi siswa kita dorong juga ikut menyelamatkan negara. Iya benar Bu. Ya, rasa nasionalismenya timbul di sana itu, cinta terhadap negaranya supaya negaranya selamat dari COVID ini. Tapi ini saya melihat ada sedikit tugas berat Ibu ya sebagai guru PKN yang kemudian juga harus membentuk karakter peserta didik kita. Nah di sini saya melihat tadi ada yang empati dan ini empatinya ini Bu ya. Kan Ibu singgung tadi persoalan tentang penurunan ekonomi masyarakat kita ya Bu. Sementara kan peserta didik kita di masa pembelajaran daring banyak yang malas itu Bu. Itu permasalahannya. Nah itu gimana kira-kira menurut Ibu? Itu permasalahannya Pak Raka. Ini karena mereka tidak lagi di sekolah, waktu banyak di rumah. Iya. Jadi banyak kejadian atau keluhan orang tua kemarin. Benar ya Bu. Mungkin bahkan pemerintah juga ya melihat banyak muncul gejala-gejala kenakalan remaja kemarin ini. Lalu siswa yang terbiasa dengan HP ini jadi permasalahan sekali. Ya. Banyak hal yang mereka lakukan, banyak waktu yang mereka gunakan tidak manfaatnya fokus untuk belajar saja. Manfaat handphone itu sangat tidak. Jadi di sana juga kita dorong untuk nilai-nilai religius. Nah, itu karakter satu lagi Pak Raka. Karakter satu lagi ya. Kita guru PPKN harus tetap ingatkan. Ini waktu panjang untuk Anda di rumah, banyak waktu Anda untuk beribadah. Siap. Kita dorong siswa untuk seperti itu. Lebih banyakkan beribadah, dekatkan diri pada Allah supaya kita juga jauh dari virus bencana, ini. Terjaga kita dan keluarga dari virus corona tersebut gitu. Kita dorong siswa untuk tetap mengapakan ibadahnya di rumah ya. Secara tidak langsung juga membersihkan tubuh ya Bu ya. Kita kan waktu melaksanakan ibadah, ritual ibadah kita juga ada syarat untuk membersihkan. Lalu ada lagi Pak Raka ya. Bu. Siswa mungkin putus asa dengan keadaan ini gitu. Duh gimana nanti saya tahun yang akan datang mencapai cita-cita atau apa nggak akan terhalang cita-cita saya dengan 2 tahun kemarin ya Pak Raka ya. Benar Bu. Ini kan kalau orang bilang lost generation kan.
sudah hilang Sudah generasi hilang kita. generasinya, ya, Banyak hal yang hilang dari mereka. Mereka mengalami kerugian besar kan. Jadi kita sebagai guru PKN dorong juga mereka untuk tetap bersemangat, tidak putus asa. Jadi ada karakternya di sana, penuh semangat, tidak ya, boleh putus asa. Ya, saya juga menemukan beberapa kasus di luar sana, Ibu ya. Ada sebagian peserta didik kita yang sangat menyesali dengan keadaan COVID-19 kemarin. Artinya begini, Bu, mereka tamat tapi dianggap tamatan COVID gitu, Bu. Iya, betul dianggap sekali. alumni COVID. Tapi ada juga sebagian yang bukan kecil ya, Bu, malah cukup besar, malah justru malah berbangga gitu. Semakin apa ya? Iya. Banyak hal yang didapatkannya. Gitu ya, dibebaskan dari bentuk-bentuk tugas yang diwajibkan di sekolah gitu. Cuman permasalahan gini aja Pak Raka, kemarin ini mungkin sebagian guru, ini saya tidak menuduh semua guru ya. Siap, sebagian guru mungkin dengan terjadinya COVID kemarin ini daring ya, belajar daring di rumah. Mungkin hanya fokus untuk memberikan tugas, materi, ya kan? Materi pelajaran, tugas saja, tuntutan tugas. Namun sebenarnya kita harus pikirkan gimana nanti anak-anak kita di luar ini gimana karakternya gitu. Ya, jadi kemarin tuh sebenarnya guru PKN harus juga kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Nah, ini tugas yang berat sebenarnya. Benar sekali, Pak Bu. Raka. Iya. Terus sebenarnya juga dengan orang tua ya. Iya, kemarin kan memang begitu kan, ada grup-grup khusus orang tua ya, yang nggak boleh anaknya pegang HP, harus ke orang tua informasi dan komunikasi guru. Iya benar, Bu. Nah itu selama melakukan pembelajaran daring seperti yang Ibu maksud tadi, kalau boleh tahu berapa persen sih yang bisa Ibu dapatkan keberhasilan Ibu untuk menerapkan karakter terhadap peserta didik itu, Bu? Kalau dihitung-hitung persennya selama COVID ya, Bu ya? Iya selama COVID. Kalau dilihat hasil pembelajaran kemarin cukup bisa cukup apalah Pak Raka, walaupun tidak seperti yang sebelum COVID gitu. Ya. Alhamdulillah. Namun karena peserta didik kita masih di daerah ya, Bu. Iya, masih di daerah, belum terlalu terkontaminasi dengan kehidupan kota ya, Bu ya. Belum terlalu tajam apanya. Iya benar. Masih bisa ada harapan kita. Benar Bu, benar Bu. Ya kita karena masyarakat kita, lingkungan belajar kita dan lingkungan rumah tinggal kita berada di lingkungan yang cukup kondusif lah ya, Bu ya. Nah, ada lagi tambahannya, Bu, kira-kira, Bu? Ada satu lagi yang paling penting, Pak Raka. Iya, apa itu? Yaitu kita juga mendorong disiplin siswa. Disiplin, gitu. Disiplin siswa tetap bisa kita dorong dengan adanya pandemi kemarin. Kita belajar online. Nah, di antaranya adalah kita dalam pembelajaran guru-guru kan menuntut tugas. Benar, Bu. Tugas itu diserahkan kan harus ada batas waktunya. Nah, di sana kita guru PKN tetap dorong siswa disiplinlah mereka untuk menyerahkan tugas ini. Walaupun secara online diserahkan atau mungkin ada bahkan guru menyuruh ke sekolah untuk menyerahkan siswa tertentu mungkin menyerahkan tugasnya di sana disiplin yang dituntut. Lalu disiplin lagi yang bisa dilatih siswa, didorong siswa di masa pandemi kemarin yaitu dalam mematuhi protokol kesehatan yang 5M itu. Nah, di sana juga letak kedisiplinan yang harus didorong kepada siswa di situasi pandemi kemarin. Ini saya potong dulu sedikit, Bu. Beberapa pelajar kita, beberapa peserta didik kita mengeluh tentang menumpuknya tugas dari sekolah ini, Bu. Nah itu gimana, Bu? Berkaitan dengan kedisiplinan tadi yang Ibu maksud. Itu yang Ibu bilang tadi. Kadang-kadang ada juga orang tuanya yang sampai komplain ya, Bu ya. Orang tua komplain, siswa juga komplain. Ibu kan punya anak juga ya. Bener, udah lihat di rumah gimana. Kadang-kadang ini maaf ngomong ya, nanti tersinggung pula guru-guru yang lain. Itu tugas itu kayaknya belajar tuh diartikan kemarin itu tugas. Sebenarnya nggak harus gitu kan Pak Raka ya. Benar. Kita bisa memberikan pembelajaran misalnya video pembelajaran. Tidak harus selalu tugas-tugas. Namun yang terjadi siswa bertumpuk-tumpuk diberi tugas menumpuk gitu. Tugas yang banyak. Benar. Dan sifatnya menulis dan menulis. Nah, itu aja gitu. Kadang sangat sedikit persennya guru memberi materi. Ini materi ditayangkan misalnya ya. Yang sifatnya analisa ya, Bu ya. Cuman gini, tugas yang selalu banyak masuk gitu. Iya, tentu siswa kewalahan juga. Benar, tentu Bu. siswa kelelahan juga menghadapi yang seperti itu. Jangankan siswa kita SMK, anak Ibu aja yang di SD, di SMP juga mengalami yang seperti itu gitu. Bu ya. Tanpa terkecuali jadinya, Bu ya. Namun dalam hal disiplin yang seperti ini orang tua seharusnya juga berperan aktif di rumah gitu. Itu kemarin tetap kita himbau juga
melalui WA apa ya, grup siswa Orang ini. tua dan siswanya Bu ya. Ya. Gimana supaya disiplin anak ini juga tetap diperhatikan di rumah gitu. Iya Bu. Meskipun tidak ke sekolah, di rumah tetap disiplinnya. Nah, bagaimana jika penerapan karakteristik peserta didik ini Bu? Karakternya peserta didik ini kepada pembelajaran tatap muka terbatas ini Bu. Iya, yang shift sekarang Shift sekarang Bu. Kalau sekarang itu tetap bisa karakternya. Dibentuk tetap ya Bu ya. Didorong semuanya yang seperti tadi. Tetap Apalagi sama udah ya, Bu? tatap muka ini semakin mudah ya Bu. Semakin mudah kita untuk mengaplikasikannya gitu. Kalau dalam pembelajaran itu sudah beberapa kali juga Ibu praktekkan kemarin ya. Misalnya dalam PPKN itu ada secara teori ya, ada salah satu hal yang perlu ditumbuhkan di warga negara ini, suatu dimensi yang harus ada dalam dirinya, yaitu yang namanya komitmen kewarganegaraan. Seperti apa itu Bu? Komitmen kewarganegaraan ini kan berhubungan dengan komitmen diri dari siswa gitu. Iya. Dari seorang warga negara gitu ya, kalau kita kaitkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan. Iya. Jadi bagaimana dia berkomitmen sebagai seorang warga negara sehubungan dengan ada isu-isu yang berkembang dalam kehidupan negara. Jadi kemarin ini Ibu ada mengajar materi mengenai good governance misalnya ya. Itu Bu carilah metode di mana dalam satu metode itu siswa bisa semuanya include di sana, pendidikan karakternya, disiplinnya, tanggung jawabnya, kerjasamanya. Nah, yaitu dalam kelompok mereka Ibu karena waktu kita pendek, Ibu sediakan satu syair lagu dari materi good governance itu. Ibu kasih 3 pilihan, lalu Ibu minta siswa cari sendiri irama apa yang Anda suka, irama apa yang disukai, masukkanlah ke syair ini, lalu latihanlah berkelompok. Ini sama juga proyek mungkin para kayak Ibu kasih waktu, lalu Ibu lihat perkembangan latihan segala macam dalam 2 kali pertemuan, lalu ditampilkan di kelas. Ditampilkan di kelas kelompok-kelompok tersebut. Jadi kalau memang mereka serius melakukan itu, memang tampil dengan bagus, itu sudah ada karakter di sana, mereka bertanggung jawab ya. Benar. Berarti mereka bisa bekerja sama dalam kelompok. Siap. Ini nomor 2 nih penting sekali Bu. Itu yang ditumbuhkan melalui itu. Jadi ketika udah tampil itu sangat bagus sekali apa yang mereka. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah macam-macam kita patuh ya Bu ya. Macam-macam lagu yang mereka masukkan di syair tadi. Ada India, ada Minang. Macam-macam ada. Artinya sesuka hati mereka. Ya, mereka enjoy menikmati. Namun dalam hal tersebut sepertinya belajar bermain-main aja kayaknya ya. Bener. Nah, tapi itu pendidikan karakternya dari dalam. Lalu ada lagi yang terakhir kemarin siswa ini dalam bentuk komitmennya ini, komitmen kewarganegaraan. Ibu minta mereka untuk membuat sebuah yel-yel. Yel-yel berkelompok juga. Yel-yelnya tentang apa nih Bu? Yel ini juga dalam rangka membentuk komitmen kewarganegaraan tadi. Ini materinya tentang perkembangan iptek, pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kan kita tahu ya, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Untuk generasi muda ini kan pengaruh negatif ini sangat sekali. Rentan sekali. Rentan sekali. Kalau tidak disiasati Jadi di sana Ibu kasih topik-topik yang menarik ya. Dari materi ini kamu bikin yel-yel sebagus mungkin, sesuka hati seperti apa, pokoknya yang menyenangkan. Nah, materinya temanya ini ada 4 kemarin itu ya. Pilihan yang harus dipilih mereka. Yang pertama, bagaimana menggunakan hasil iptek ini di bidang komunikasi. Medsos. Bagaimana menggunakannya secara bijaksana dan positif. Benar. Mereka boleh pilih itu kalau mereka suka kan. Jangan ikut-ikutan lah ceritanya Bu ya. Lalu yang kedua, penggunaan game online dan TikTok. Bikinlah yel-yelnya, kamu himbaulah generasi muda dari yel-yel ini apa komitmennya sebagai negara kan. Jadi disampaikan oleh siswa-siswa ini kan ada himbauan-himbauannya nanti itu kan. Jadi
sehingga nanti generasi muda dalam menggunakan game online, TikTok, aplikasi yang lain juga lebih positif gitu lebih arahnya. positif, jangan yang negatif. Jangan yang negatif. Lalu yang ketiga, mencintai produk-produk dalam negeri. Dengan perkembangan iptek masuklah semua barang-barang benar, dari Bu. luar Apalagi negeri kan. Sebentar lagi kita udah pasar global ya, Kalau Bu ya. kita cek misalnya jam tangan misalnya Pak Raka kebetulan nggak pakai ya. Iya, saya nggak pakai perhiasan. Made in mana? Lalu kesannya pena ya, made in mana? Kebanyakan kan Jepang atau Cina, negara-negara Asia lain. Jadi gimana produk kita? Sementara mengenai hal ini merasa bangga sekali orang atau generasi sekarang kalau pakai brand luar. Iya, benar bangga sekali. Iya. Nah, jadi dari tema itu siswa menghimbau lah kepada generasi muda melalui yel-yel mereka. Iya. Bagaimana kita mencintai produk kita sendiri. Iya, benar sekali, Bu. Benar. Lalu ada lagi yang jadi masalah dunia internasional, Iya, apa itu, yaitu dengan teknologi berkembang pula lah teknologi industri makanan. Industri makanan akan menghasilkan tentu akan ada mengemas produknya itu, benar-benar kemasannya itu plastik semua. Iya. Minuman atau makanan ringan, semuanya dari benda-benda yang dari yang plastik, bahannya plastik kan. ya, Bu, benar. Lalu kaleng minumannya, yang semua itu menyebabkan sampah. Iya, pencemaran lingkungan. Ini masalahnya dunia nih Pak Raka. Iya, benar. Ibu jelaskan ke siswa, kamu lihat laut, pernah nggak lihat di televisi? Iya. Laut yang sejauh mata mandang sampah aja di atasnya, atau diperlihatkan di dalamnya sampah yang berenang-renang, bukan ikan kan? Iya. Nah, jadi tersentuhlah siswa di situ, bikinlah yang bagus untuk menghimbau generasi muda supaya menyelamatkan. Menghentikan ya, Bu. Ya, karena kita Indonesia ini kan negara kepulauan, banyak perairannya yaitu lautnya. Nah, gimana kamu menghimbau dengan yel kamu? Untuk komitmen tidak lagi, kamu sebagai warga negara. Untuk tidak lagi menggunakan plastik itu ya, Bu ya. Gimana apanya? Trik kamu membuat yel-yelnya. Lalu satu lagi ada Pak Raka, lupa Ibu ini yang satu lagi. Yang mana inget aja dulu, Bu, santai aja ya, Bu. Cinta budaya. Oh iya, ini yang paling penting ini juga. Ini yang paling Ibu antisipasi ya, Bu, ke siswa kemarin. Dengan perkembangan iptek, masuklah budaya-budaya luar dengan mudah melalui teknologi komunikasi informasi ya. Apalagi yang dipegangnya setiap hari yang ini. Iya, benar. Jadi ada suatu sindrom mungkin atau gejala-gejala. Jangankan anak SMK, anak SD udah mulai itu. Yang sekarang tuh K-pop itu. Iya. Ya, semua serba Koreaan. Itu yang Bu jelaskan ke saya. Ya, jadi kalau mereka serba Koreaan semuanya meniru. Budaya kita padahal lebih banyak dari itu ya, Bu ya. Lebih kaya lagi negara kita. Gaya-gaya orang Korea, suka drama Korea. Ya kan? Sampai gaya bahasa, Bu. Ditiru semuanya. Jadi gimana mereka mau pahami budaya mereka sendiri gitu kan? Akibatnya di dalam kelas juga kebanyakan drama, Bu. Iya. Akhirnya mereka Ibu lihat reaksi siswa agak mungkin agak tersentuh juga ya, mungkin Pak Raka agak kalau bahasa Minang tamanoman doang ya, taino anehnya ya, Bu. Jadi akhirnya semangatlah mereka bikin yel-yel berkelompok kan. Iya. Nanti ambil nilai itu ya, ada nilainya itu. Kalau yel-yel yang baik, yang bagus kan. Yang keren lah gitu ceritanya, keren, Bu ya. Ibu videokan semuanya. Iya. Ada semua videonya gitu. Jadi Ibu kasih waktu juga berlatih selama 2 minggu lebih kurang. Ada yang bahkan kelas itu yang 1 minggu aja udah selesai. Udah beres ya, Bu. Ya, bagus yel penampilan mereka. Semangat mereka membawakan yelnya. Sangat banyak sekali ya, Bu ya. Iya, dengan yel itu setidaknya dia mengatakan kepada dirinya ketika yel dia mengenai cinta budaya, di situ akan terserap di jiwanya. Sebelum orang lain yang mendengar, melihat atau menyaksikan yel-yelnya itu dia udah ada di dalam dirinya. Iya, baik, Bu. Nah, kalau mengenai budaya tadi kan, begitu juga mengenai tema-tema yang lain. Umumnya mereka pilih semua tema itu, tertarik untuk semua tema. Oke, Ibu udah banyak sekali yang Ibu jelaskan di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ini maaf saya potong karena berkaitan durasi, saya dari tadi udah dikode sama floor director saya. Saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya besar. Sangat, Bu. Besar untuk tidak hanya untuk siswa kita, untuk masyarakat luas. Insya Allah, Bu. Amin, Bu. Lain kali mampir lagi ya, Bu ya, di podcast kita ya, Bu ya. Mudah-mudahan. Salam untuk keluarga kita ditakdirkan lagi. Iya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, juga permisi ya, Bu. ya. Kata kita.